Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Nur Faiza, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar semester 3. Pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar antar di berbagai negara ini, saya akan melakukan diskusi sesi 11. Di mana di sesi 11 ini kita diminta untuk menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu kita diajak untuk melakukan analisis dari 10 model pembelajaran terpadu. Model mana yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia pada saat ini. Yang kedua, kita diminta untuk memaparkan apa yang menjadi tujuan, fungsi, landasan, prinsip-prinsip rambu-rambu serta tahapan pembelajaran tematik terpadu yang selama ini kita implementasikan di sekolah kita, khususnya di SMP Negeri 11 Tanjung Pinang. Yang ketiga, kita diminta untuk melakukan analisis apa yang menjadi perbedaan antara kurikulum tematik terpadu kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, bagaimana sih implementasinya di sekolahan saya? Izin saya mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Dari 10 model pembelajaran terpadu, model mana yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini? Jika saya menjawab, maka model yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah kurikulum Merdeka yang sebelumnya itu kurikulum 2013. Adalah model WebBed. Karena sesuai dengan pendekatan tematik terpadu di SD dan juga mendukung transisi di pembelajaran berbasis proyek pada kurikulum Merdeka. Nah, ini contohnya di SD ya, tetapi penerapannya di SMP saya, SMP Negeri 11 juga menggunakan kurikulum Merdeka. WebEd ini sesuai dengan pendekatan tematik ya. Kalau di pembelajaran di SMP itu mata pelajaran, tetapi masih berbasis proyek karena ada P5-nya. Nah, kurikulum Merdeka itu paling tepat itu modelnya WebEd dengan model pembelajaran yang terpadu menggunakan temanya sentral, yaitu mengaitkan pembelajaran mata pelajaran secara lateral atau horizontal. Guru membuat jaring tema yang menghubungkan dengan konten pembelajaran, membentuk seperti keterkaitan. Nah, di WebEd model ini itu fokus pada tema yang sentral. Misalkan di tahun ini SMP Negeri 11 itu menggunakan tema muatan lokal, kearifan lokal, maka itu dikaitkan dengan mata pelajaran. Fokus pada tema sentral yang menghubungkan berbagai mata pelajaran itu cocok untuk pembelajaran tematik yang terpadu seperti yang dipraktekkan dalam kurikulum 2013, itu membantu siswa untuk melihat keterkaitan antar mata pelajaran secara menyeluruh dan kontekstual. Nah, kaitan ini relevansinya dengan kurikulum di Indonesia itu mengarahkan kepada guru bagaimana sih mengembangkan pembelajaran lintas mata pelajaran yang berbasis tema kurikulum Merdeka untuk menekankan fleksibilitas dan keterkaitan antar kompetensi sangat cocok untuk model ini. Kesesuaiannya di Indonesia itu pada kurikulum 2013 itu menggunakan pendekatan pembelajaran yang tematik terpadu itu khususnya di SD. Kalau di sekolah SMP itu sudah mata pelajaran yang artinya itu mata pelajaran yang diintegrasikan terpadu kalau di SMP ya dalam satu tema. Model WebBed ini memfasilitasi penyatuan kompetensi dasar dan berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema kontekstual. Misalkan adanya proyek. Di proyek itulah anak-anak itu lintas mapel penugasan seperti apa yang perlu dikaitkan satu pelajaran dengan pelajaran yang lainnya. Kemudian di kurikulum Merdeka itu fokusnya pada diferensiasi pembelajaran yang bermakna dengan penguatan karakter melalui proyek profil pelajar Pancasila. Nah, pendekatannya ini lebih fleksibel ya daripada K13 karena model WebEd ini lebih relevan untuk mengembangkan pemahaman lintas mata pelajaran sebagai dasar berpikir kritis dan integratif. Adapun kelebihannya yaitu pada kurikulum
13 dan kurikulum merdeka itu menghubungkan antar mata pelajaran. Itu sesuai dengan pendekatan secara alaminya, kemudian ada kontekstual bermaknanya, di mana tema yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan pengalaman siswa, kemudian lebih fleksibel ya Bapak Ibu, itu dapat digunakan sebagai model penguatan karakter dan literasi numerasi. Yang paling nyaman adalah memudahkan guru dalam menyusun kegiatan terpadu, sehingga guru itu dapat hanya memerlukan satu tema untuk sebagai acuan dalam pembelajaran. Ini lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk menjawab pertanyaan nomor 2, apa yang menjadi tujuan dan fungsi landasan prinsip-prinsip rambu-rambu serta tahapan pembelajaran tematik terpadu yang selama ini diimplementasikan di SMP 11. Nah, izin pada menjawab pertanyaan nomor 2. Pembelajaran tematik terpadu, bagaimana tujuan dan fungsinya, itu untuk mengembangkan kompetensi holistik siswa, di mana pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terpadu, menyediakan pembelajaran yang kontekstual dan menyenangkan. Ini konsep awalnya, kontekstual dan menyenangkan. Pemahaman bermakna yang dimiliki siswa itu menjadi salah satu target utama dalam mengembangkan pembelajaran yang berbasis tematik. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan berpikir kritis, kemudian pemecahan masalah lintas disiplin, di mana ini ada landasan teorinya, yaitu di psikologis, bagaimana teori perkembangan kognitif anak itu dan menggunakan teori konstruktivisme. Kemudian berpusat pada murid. Nah, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Permendikbud menyatakan tentang kurikulum bahwasanya prinsipnya itu berbasis tema, bermakna dan kontekstual, sehingga untuk mengembangkan berbagai kompetensi dasar dan lintas mata pelajaran dan berorientasi pada perkembangan anak. Rambu-rambu yang diterapkan di situ adalah satu tema mencakup beberapa mata pelajaran, kemudian fokus pada keterpaduan konten, bukan sekedar gabungan materi, kemudian adanya kegiatan pembelajaran harus menyenangkan dan mengeksplorasi. Tahapannya melalui perencanaan, kemudian melakukan identifikasi kompetensi dasar, kemudian mengembangkan jaringan tema, kemudian melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, tujuannya itu untuk mengembangkan kompetensi secara menyeluruh, secara holistik ya, melalui keterpaduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Memberikan gambaran pembelajaran bermakna dan kontekstual agar siswa itu dapat menghubungkan pengalaman hidup dengan mata pelajarannya. Menanamkan karakter, nilai-nilai Pancasila, dan kecakapan hidup melalui tema yang relevan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan pendekatan yang menyenangkan dan fleksibel. Adapun fungsinya yaitu untuk menyatukan berbagai mata pelajaran dalam satu kesatuan tema, kemudian meningkatkan efektivitas waktu sehingga ini tidak menjadi beban belajar bagi murid, mempermudah siswa dalam memahami konsep secara interdisipliner, dan mendorong siswa aktif dalam membangun pengetahuan melalui kegiatan nyata dan eksploratif. Kemudian secara filosofinya, progresivisme dan humanistik yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pengalaman langsung. Konstruktivismenya adalah bagaimana sih pengetahuan itu dibangun sendiri oleh siswa melalui interaktif dengan lingkungannya. Secara psikologis, teori perkembangan siswa oleh Piaget ini bahwa anak belajar paling efektif melalui kegiatan konkret, nyata. Sehingga menurut teori belajar sosial bahwa belajar itu terjadi melalui suatu interaksi sosial. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran tematik atau di SD tematik, kalau di SMP terpadu itu yang pertama berpusat pada murid. Siswa itu sebagai subjek
aktif belajar. Yang kedua, bermakna dan kontekstual. Itu berkaitan dengan kehidupan nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, integratif. Menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema. 4. Fleksibilitas. Tema dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal. 5. Berorientasi pada kompetensi dan karakter. Tidak hanya akademik tapi juga sosial dan emosional. Nah, tahapan pembelajarannya tadi sudah sekilas tentang perencanaan tema, ada identifikasi, ada pengembangan jaringan, ada perancangan, di mana pada saat pelaksanaan itu menerapkan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan pendekatan aktif dan menyenangkan. Di bagian asesmen itu dilakukan secara diagnostik, formatif, sumatif, dan integratif antar mata pelajaran. Menjawab pertanyaan nomor 3, bagaimana sih kita diminta menganalisis perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Itu implementasinya dengan satuan pendidikan khususnya di SMP Negeri 11 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah, analisa saya kurikulum 2013 itu baik secara tematik maupun terpadu itu menggunakan pendekatannya terpadu berbasis tema. Kalau di SD itu tematik, di SMP itu terpadu. Jadi di mata pelajaran IPA atau IPS khususnya di situ ada gabungan. Kalau di SMP ya, ada IPA biologi, IPA fisika, IPA kimia. Itu digabung menjadi IPA terpadu. Sama halnya dengan IPS. Di IPS itu ada geografi, sosiologi, dan ekonomi. Dan akuntansi itu digabungkan menjadi satu. Disitulah integrasi pendekatan yang digunakan dengan cara terpadu. Sedangkan di kurikulum Merdeka itu menggunakan pendekatan yang mandiri, berbasis proyek dan kompetensi. Sebagai guru pada kurikulum 2013 itu fungsinya sebagai fasilitator dalam tema yang terstruktur. Sedangkan di kurikulum Merdeka, guru itu sebagai pendidik yang merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Struktur yang di kurikulum 2013 itu terintegrasi dalam tema antar mata pelajaran, sedangkan di kurikulum Merdeka itu lebih fleksibel, bisa lintas disiplin atau fokus dengan spesifik. Artinya ada pilihan, boleh dengan lintas, boleh dengan spesifik itu. Kemudian dievaluasi pada kurikulum 2013 itu penilaiannya ada 3, mulai dari sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Sedangkan di kurikulum Merdeka itu asesmennya mulai dari formatif, kemudian dominan berfokus pada proses pembelajaran normatif. Kemudian di kegiatan belajar di kurikulum 2013 itu dirancang secara tematik ya, bertema-tema. Sedangkan di kurikulum Merdeka itu banyak kegiatan yang berbasis proyek. Maka ada kegiatan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini implementasinya di sekolah saya di SMP Negeri 11 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Itu karena sekolah SMP Negeri 11 itu termasuk salah satu sekolah yang aktif memanfaatkan teknologi. Kemudian SMP 11 juga mengintegrasikan pembelajaran tematik berdasarkan proyek. Dalam kurikulum Merdeka, guru mampu merancang pembelajaran dengan model interaktif dan fleksibel. Sejalan dengan prinsip Merdeka Belajar, penggunaan alat bantu seperti Chromebook, Google Classroom, Google Form, Exambro itu mendukung asesmen formatif dan keterlibatan siswa. Tantangan masih ditemukan dalam penyamaan persepsi antar guru serta pendampingan berkelanjutan dalam desain pembelajaran berbasis diferensiasi dan coaching. Nah, di SMP Negeri 11 itu asesmen sudah dilakukan melalui digitalisasi. Ada yang secara kontekstual, ada juga digitalisasi, disesuaikan dengan ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusianya yaitu gurunya. Bagi guru-guru yang muda di SMP 11 itu melakukan asesmennya sudah menggunakan Exambro, menggunakan Google Form, kemudian menggunakan Chromebook. Bagi yang
sudah senior, dia ada yang masih menggunakan secara kontekstual, tapi itu menjadi blended pada saat melakukan asesmen, sehingga itu bisa memberi warna pada pembelajaran khususnya asesmen di SMP Negeri 11 Tanjung Pinang. Transisi dari antara kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka itu membuka ruang pembelajaran yang lebih bermakna sesuai dengan karakter siswa ya. Ini mendorong partisipasi aktif dari guru sebagai pembelajar sepanjang hayat. Implementasi di SMP 11 itu mencerminkan semangat kolaboratif, teknologi adaptif, dan orientasi pada masa depan pembelajaran yang inklusif dan relevan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.